Jangan mengerjakan rukun sholat itu barengan sama imam, ya. Yang tidak diperbolehkan kan yang paling pertama itu nyalip imam, ya itu yang nggak boleh, ya. Dapat membatalkan sholat bahkan. Tapi kalau barengan sama imam itu makruh, ya. Jadi pas imam mau ruku kita pun ikut ruku barengan sama imam. Harus imam duluan baru kita. Ya. Ini mah imam Allah, kita udah ikutan ruku juga. Ya saingan nama imam. Ya. Bangun sami Allah, kita juga sami Allah, barengan sama imam. Ya, makruh itu. Ya, harus diselingi imam dulu selesai sami Allahu liman hamid. Sami Allahu liman hamid. Ya, nunggu imam selesai. Kecuali di dalam 3 tempat, maka disunahkan berbarengan dengan imam. Ya. Yang pertama ketika baca amin. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, maka imam dan makmum kompak. Amin. Apa barengan sama imam disunahkan bahkan. Ya. Wa 'inda su'alir rahmah 'inda dzikriha. Ya. Wal isti'adzah minal adabi 'inda dzikrihi. Ketika melewati ayat rahmah, ya, ataupun ayat adab, ya, minta perlindungan dari adab, maka boleh berbarengan dengan imam. Contoh, ya, ketika imam baca surat Al-Ghasyiyah, ya, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum Rabbi hasibni hisabai yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka boleh ketika membaca imam seperti itu kan doa tuh. Nah, kita barengan dengan imam boleh nggak apa? Wa fi tanai fil qunut inda qaulil imam fa inna taqdi wa la yuqta. Begitupun boleh barengan dengan imam ketika pelaksanaan sholat subuh ataupun sholat witir, ya. Pas imam baca kunut ketika tengah-tengah, ya. Allahumma hdina fi man hadait. Kita kan jadi makmum kan amin kan? Amin. Nah, ketika sampai fa inna taqdi wa la yuqta alaik. Itu kan disirkan kan, imam mengesirkan, kita juga yang makmum membaca, ya kan barengan tuh sama imam kan, ya. Nggak apa-apa, malah disunahkan. Paham ya? Selain yang 3 ini, maka kita tidak boleh barengan dengan imam. Kemudian kaunul imam lahinan, lahnan la yughayyir makna. Imamnya ini lahan, ya. Jadi logatnya itu apa lahan itu ya, yang dapat merusak, ya. Kalau dapat merusak makna malah tidak boleh, ya. A'udzubillah, nah itu kan merubah huruf itu, nah itu malah tidak diperbolehkan. Tapi kalau sampai lahan kayak gitu, ya, seperti contohnya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, nah itu kan lahan itu, ya, nah itu makruh, ya, dan dijadikan imam. Ya, kemudian at-tablighu li ghairi hajah. Terkadang kan makmum ini kan suka mengeraskan suara aba-aba, ya.
seperti di Masjidil Haram tuh. Ya, seperti di Masjidil Haram tuh kan ada yang menyampaikan tabligh ya dari imam ya. Allahu Akbar, imamnya baca tuh. Ya. Kemudian makmum yang di belakangnya yang menjadi tabligh Allahu Akbar. Nah, itu tabligh itu namanya. Ya. Nah, biasanya kita kalau pas sholat tarawih tuh di beberapa tempat biasanya seperti itu. Nah, itu namanya tabligh. Tabligh seperti itu kalau ada tujuannya diperbolehkan. Ya. Tapi kalau sekedar hanya seru-seruan ya, maka tidak diperbolehkan. Makruh. Ya. Terkadang kita jumpai di beberapa masjid itu makmumnya itu keras semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramai kompak, memang kompak, semangat, memang betul. Tapi kan nggak ada hajat, nggak ada tujuan. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman, teriak-teriak. Ya. Jadi seolah-olah seperti mainan sholatnya. Nah, itu makruh. Ya, itu tidak diperkenankan atau dapat menggugurkan atau membatalkan pahala sholat berjamaah. Kemudian, ya, bagi kita Bapak Ibu yang menjadi makmum masbuk, ya, entah kita hutang sholatnya 1 rakaat atau hutangnya 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, ya, maka hendaknya kalau kita mau berdiri setelah imam salam, hendaknya menunggu salam imam yang kedua, ya. Jadi ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, jangan langsung berdiri, nunggu imam selesai dulu salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah, baru kita berdiri. Kalau kita jadi makmum masbuk. Makanya untuk imam itu disunahkan salamnya dijaharkan dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Terkadang kan ada yang cuma sekali itu dijaharkannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya yang konsisten nungguin ini Pak Imam kok nggak salam-salam yang kedua ini. Ya. Tahu-tahu udah astagfirullahaladzim. Ya, kesel makmumnya. Ya, maka sebagai imam kita disunahkan untuk menjaharkan pada salam imam di 2 salamnya, ya, baik salam yang pertama ataupun salam yang kedua, sehingga kita yang jadi makmum masbuk, ya, maka disunahkan untuk menunggu salamnya imam sampai setelah selesai salam yang kedua. Kemudian permasalahan yang lainnya di dalam permasalahan sholat berjamaah, di dalam yajid jama'atan ila khalfa muqtadi, kalau tidak ditemukan pelaksanaan sholat berjamaah kecuali imamnya ahli bid'ah, au nahwi kafasikin atau ahli fasik, datang ke masjid A, waduh imamnya tukang sabung ayam, pindahlah ke masjid yang lain. Waduh, tukang judol lagi, ya, pindah lagi ke musola ini. Waduh, tukang nyabu, ya, ngobat. Datang lagi ke masjid yang lain. Aduh, ini Pak Imamnya suka celana pendek. Ya. Kata Imam Ibnu Hajar, fal infiradu afdol indahnya. Sholat sendirian itu lebih afdol. Berbeda dengan Imam Romli, katanya anal jamaah tak afdol. Udah, jojong aja tetap berjamaah, tetap lebih utama katanya. Ya, ala kulli hal, alhamdulillah kita di catur ini, ya, tidak ada yang imamnya ahli bid'ah ataupun ahli fasik, ya.
sehingga tidak ada alasan bagi ya terutama untuk bapak-bapaknya tidak berjamaah di masjid kecuali ada udzur syar'i yang memang menghalangi untuk pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Al-jama'atu kata para ulama, al-jama'atu lirrajuli fi sholatil maktubah fil masjidi afdol minal baiti. Sholat berjamaah bagi laki-laki dalam pelaksanaan sholat 5 waktu ya di masjid itu lebih utama daripada di rumah. Ya, berbeda halnya dengan yang perempuan, ya ibu-ibu itu lebih afdol di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ya.